membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba mendalami hal tersebut yang insya Allah akan disampaikan oleh yang expert di bidangnya, yaitu Ustadz Arif Juhri LCMA. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam dan sebagai Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Dan insya Allah nanti di sesi beliau menyampaikan, setelah itu ada sesi tanya jawab, bisa langsung kepada beliau atau bisa langsung chat. Dan untuk mempersingkat waktu, kita buka kajian Ahad pagi ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz Arif. Terima kasih Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Zoomiyah wa YouTubiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmatnya kehidupan, nikmatnya kesehatan, nikmatnya waktu yang luang, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam hal yang kita kaji nantinya kan ini juga berkaitan dengan aspek istilahnya kehidupan dan juga kesehatan. Nah, kesehatan. Nah, ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, dengan mengingat, merenungkan firman Allah itu, maka nikmat Tuhan mana lagikah yang kalian dustakan, ya. Sejatinya membuat kita semakin bersyukur, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Para hadirin hadirat via Zoom juga dan via YouTube, dan juga ada sebagian kecil yang hadir di studio pada kesempatan hari ini. Ustadz Yusuf, jadi waktu yang diberikan ke saya untuk menyampaikan tadi, sebagaimana disampaikan di awal, sekitar 30 menit gitu ya saya? 35 menit. 35 menit, baik. Terima kasih Ustadz Yusuf. Nanti saya mohon diingatkan kalau seandainya sudah akan lewat batasnya itu. Dan saya juga Mas Yusuf ini, Ustadz Yusuf, ya, saya pakai baju yang sama itu dengan yang di poster itu. Jadi biar kelihatan, wah ini, oh iya, saya tak pakai yang sama, sengaja saya cari yang sama dengan yang di poster itu. Oh, jadi kelihatan aslinya. Betul itu. Kelihatan aslinya. Oke, baik, terima kasih para hadirin hadirat dimanapun, di studio, di Zoom, juga di YouTube, jamaah YouTubiyah wa Zoomiyah, dan rahimakumullah. Tema yang diberikan ke saya itu tentang vaksinasi dalam perspektif hukum Islam. Ya, hukum Islam ini mungkin bisa kita katakan ya fikih lah, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira bagaimana dalam perspektif fikih melihat tentang vaksinasi tersebut. Ini memang termasuk hal yang sekarang ini lagi booming dalam pembicaraan, karena sudah dimulai vaksinasi untuk COVID-19 yang kalau tidak salah itu sudah menggunakan platform yang atau jenis vaksin Sinovac, ya, Sinovac. Nah, sehingga memang ada yang kita melihat pro, ada yang kontra, ada yang juga mungkin diam saja dan lain sebagainya, Ustaz Yusuf, ya. Jadi bagaimana perspektif hukum Islam dalam melihat vaksinasi itu. Jadi vaksinasi secara umum mungkin saya sampaikan, dan mungkin nanti di akhir kita bisa menyimpulkan bagaimana kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 ini, COVID-19. Baik, pengertian vaksinasi, saya mulai dengan pengertian vaksinasi. Sebetulnya saya bukanlah ahli bidang kesehatan gitu ya, tetapi kalau di dalam bidang keilmuan yang saya tekuni itu ada di bidang hukum Islam. Sehingga saya mengutip dari sumber-sumber
terkait dengan pengertian vaksinasi itu dari sumber-sumber yang misalnya dari Kementerian Kesehatan dan seterusnya itu. Jadi saya ambillah sekilas tentang vaksinasi ini. Pengertiannya adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Nah, itu vaksinasi itu. Kalau seandainya mungkin ingin lebih jelas bagaimana pengertian vaksinasi itu, kita bisa merujuk kepada pendapat pakar dan juga bisa merujuk pada pengajian PP Muhammadiyah pada hari Jumat yang lalu itu ya. Nah, itu bisa dilihat di YouTube Muhammadiyah Channel gitu. Jadi bisa dicek nanti. Itu ada penjelasan dari pakarnya tentang vaksinasi itu. Nah, kemudian vaksinasi itu kan termasuk dalam imunisasi aktif ya. Jadi kemarin itu dipaparkan bahwasanya ada imunisasi yang sifatnya pasif, ada yang aktif gitu. Nah, sehingga kalau vaksinasi ini termasuk dalam yang aktif, imunisasi aktif. Nah, itu memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Dan imunisasi aktif ini dapat bertahan lebih lama untuk jangka panjang dibandingkan dengan yang pasif itu. Ya, bahkan ada yang menyebut hingga seumur hidup. Nah, ini kira-kira pengantar awal terkait dengan vaksinasi. Karena saya bukan pakarnya, kalau seandainya ada yang salah saya kutip, saya mohon dimaafkan. Nanti bisa kita merujuk kepada pernyataan-pernyataan ataupun sumber-sumber rujukan yang memang dari pakar-pakar kesehatan. Kemudian sekilas sebelum itu juga saya ingin melihat untuk kita melihat secara mungkin lebih utuh, tentu dalam tentu lama Ustaz Yusuf ya kalau seandainya kita ingin mengkaji secara detail. Tapi karena waktu yang terbatas mungkin ada beberapa dalil lah yang mungkin ingin saya sampaikan. Karena ini kajiannya hukum Islam atau kajiannya fikih, ya mau tidak mau kita itu mengaji dalil Mas Yusuf. Jadi kok kadang orang kan dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Ya iya memang dalil kan nggak boleh dikit-dikit ya, kalau bisa banyak-banyak gitu ya. Apalagi kaitannya dengan hukum Islam ya. Jadi memang ya tidak bisa terlepas dari namanya adillah ataupun dalil-dalil ya. Oke. Nah, kita ingin melihat bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan dan kesehatan. Jadi kalau seandainya kita buka misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32, di situ kan Allah menyampaikan bahwasanya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, siapa yang membunuh seseorang yang memang tidak berhak untuk dibunuh gitu kan ya, atau ya memang karena bukan alasan tertentu, entah dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka itu sama saja dengan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Jadi disamakan begitu, berarti dosanya itu kan luar biasa itu ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan begitu sebaliknya ketika seseorang itu memelihara kehidupan manusia yang lain ya, termasuk juga memelihara kehidupannya sendiri itu ya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, dan seterusnya itu, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Wah, ini kan luar biasa. Jadi pertama, memang kehidupan itu merupakan nikmat besar yang harus kita jaga. Karena Allah berpesan itu kan untuk kalau seandainya kita memelihara hidup, ya berarti setelah kita memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, ini kan betul harus kita jaga, harus kita pelihara kehidupan itu. Nah, kemudian tidak hanya bagi diri sendiri ya, namun juga memelihara kehidupan orang lain. Nah, sebagaimana kita ketahui tentang virus COVID-19 ini, dan itu penyebarannya kan cukup dahsyat itu Ustaz Yusuf ya. Kemudian juga itu sudah terjadi di belahan negara di dunia ini kan. Bahkan tidak hanya negara-negara yang mayoritas muslim, juga negara-negara yang mayoritas non muslim juga terkena musibah atau wabah dari COVID-19 ini. Nah, sehingga dalam kehidupan itu salah satu cara untuk menjaga sebagaimana yang dianjurkan dari perspektif kesehatan itu, yaitu dengan menjaga protokol kesehatan itu ya, di antaranya 3M itu kan. Ya, istilahnya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan juga nanti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini di antara hal yang cara upaya untuk menjaga kehidupan bersama. Sehingga kaitannya dengan memelihara kehidupan
itu kita tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri dalam ayat ini, tetapi kita juga harus melihat bagaimana atau apa yang kita berikan, manfaat apa yang kita berikan kepada orang lain dalam menjaga, memelihara kemaslahatan ataupun kehidupan bersama. Jadi sehingga masalah hal itu yang kita sebutkan protap kesehatan itu jangan dianggap itu untuk diri sendiri belaka, tetapi juga kita menjaga orang lain. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Nah, sesungguhnya sebaik-baik orang untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan jujur, terpercaya gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya kesehatan, kekuatan fisik, kemudian baik juga kekuatan keilmuan dan lain sebagainya itu salah satu hal yang merupakan hal yang istimewa atau hal yang harus dijaga gitu. Nah, kemudian dalam hadis juga disampaikan bahwasanya Rasulullah mengatakan al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Jadi mukmin yang kuat ya. Jadi tidak mukmin yang kuat yang sehat, sehat ya, kuat dari sisi fisiknya, imunnya dan seterusnya kira-kira begitu. Kalau seandainya ingin kita teruskan itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin tapi dia lemah. Mukmin oke, secara ininya keimanan, tapi dia mengabaikan aspek-aspek yang membuat entah fisiknya kah, entah keilmuannya kah dan lain sebagainya itu jadi lemah. Dengan ya bisa saja memang dengan unsur memang kesengajaan atau memang tidak memelihara itu. Nah, tentu Allah lebih mencintai dan itu dianggap lebih baik dari di sisi Allah adalah mereka atau mukmin yang kuat ya. Jadi sehat itu merupakan ciri di antara mukmin yang dicintai, sehingga memelihara kesehatan itu adalah menjadikan diri kita sebagai pribadi mukmin yang tingkatannya dicintai dan juga lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak lagi kira-kira hadis-hadis yang lain yang juga menerangkan bagaimana tentang kesehatan itu juga merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai juga ada hadis yang kadang-kadang sudah dibuat nyanyian juga ya Ustaz Yusuf ya, dibuat nyanyian itu gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan itu ya. Nah, oke. Jadi irtanim khamsan qabla khamsin itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim atau Imam Hakim dari Ibnu Abbas. Ada banyak redaksi, ini di antara salah satu yang mungkin kami kutip ya. Jadi gunakan kesempatan yang 5 sebelum datangnya 5 kesempitan. Nah, salah satu yang disampaikan di situ oleh Rasulullah adalah wasihataka qabla sakomika, yaitu masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Berarti sehat itu sesuatu hal yang harus kita jaga. Karena kalau sudah sakit banyak hal yang dari sisi entah itu ibadah dan lain sebagainya mungkin tidak secara normal kita lakukan. Banyak hal yang mungkin membatasi diri kita dari melakukan aktivitas-aktivitas dan lain sebagainya. Nah, sehingga Rasulullah berpesan agar ketika kita masa sehat itu hendaknya menjaga. Salah satu hal yang harus kita gunakan dalam menikmati masa sehat itu adalah menjaga kesehatan itu sendiri. Nah, karena menjaga kesehatan itu merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Ya. Jadi Rasulullah sendiri kan juga berpesan bahwasanya Allah itu kan tidak menurunkan penyakit itu kecuali ada obatnya di situ kan ya. Fa inna tadawaw kata Rasulullah kan ya, berobatlah kalian. Ya, kan? Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan atau qala dawaan. Nah, berobatlah kalian kalau seandainya kita dalam keadaan sakit. Jadi ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" Jadi kata Rasulullah, "Ya tadawaw," kata Rasulullah. Ya berobatlah kalian kata Rasulullah. Jadi kenapa? Ya karena kata Rasulullah sesungguhnya memang Allah itu tidak menurunkan penyakit ya, atau membuat penyakit kecuali itu ada obatnya. Dan kita harus berikhtiar untuk mencari obat itu, ya, berikhtiar untuk berobat, ya. Tidak mendiamkan diri, wah ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begitu saat itu. pasrah. Nah, itu terlalu pasrah itu. Tawakal tetapi juga harus dilandasi dengan ikhtiar. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tidak bisa sampai ke studio ini kalau seandainya saya tadi tidak misalnya ya tidak berupaya untuk datang ke sini gitu. Mengendarai kendaraan dan lain sebagainya. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan supaya saya sampai ke studio di sini. Nah, ikhtiar itu sebagaimana tadi yang Allah juga sampaikan ya, bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, kita sedang dilanda COVID-19 ini
maka kita harus berikhtiar untuk mencari upaya ya agar wabah ini segera berakhir. Jadi harus ada ikhtiar, dan ini merupakan penyakit, maka Rasulullah ya juga menganjurkan atau berpesan kepada kita ya untuk berobat ya. Dan ini kan perintah dari Rasulullah SAW, berobatlah, tadawaw kata Rasulullah. Jadi tidak mendiamkan diri. Begitu juga dalam hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar Darda dan seterusnya itu terkait dengan bahwasanya Rasulullah berpesan agar kita untuk berobat ketika sakit. Nah, kalau banyak hal itu kita rangkum tentang kehidupan dan kesehatan itu, bagaimana Islam memelihara atau meletakkan posisi atau memperhatikan dengan perhatian yang istimewa, yang khusus, yang tinggi terkait dengan yang namanya kehidupan juga kesehatan, maka kita mengenal ada istilah namanya maqasid asy-syariah. Jadi Tujuan. dalam kajian usul fikih misalnya lazim mungkin kawan-kawan mengenal, ataupun Ustadz Yusuf mungkin kan, dan para jamaah sekalian mungkin mengenal istilah maqasid asy-syariah, yaitu tujuan-tujuan pemberlakuan syariat Islam itu. Jadi syariat Islam itu ada karena untuk memelihara beberapa hal, sebagaimana misalnya dalam beberapa pandangan para ulama itu ada 5 ya. Di antaranya ada menjaga jiwa, hifzun nafas ya. Jadi ada 5 itu, ada hifzuddin, ada menjaga agama, ada hifzun nafas, menjaga jiwa, ada hifzun nasl, menjaga atau melindungi atau memelihara keturunan institusi keluarga, kemudian memelihara akal, hifzul akal, memelihara akal ya. Kemudian juga hifzul mal, misalnya memelihara harta atau menjaga, melindungi, memelihara harta. Nah, salah satu yang kita dapatkan bahwasanya tujuan diberlakukannya syariat itu adalah dalam rangka untuk menjaga kehidupan itu sendiri ya, memelihara kehidupan itu sendiri. Oke, melindungi jiwa. Nah, sehingga bagaimanapun tindakan kita atau tindakan kita untuk menjaga kesehatan itu merupakan bagian kan dari menjaga hifzun nafas itu tadi. Berarti dengan menjaga atau memelihara hal itu, menjaga kesehatan, berobat ketika sakit atau mencegah sebelum datangnya penyakit gitu, itu adalah bagian dari kita menjaga maqasid asy-syariah itu sendiri. Baik. Nah, sisa berapa menit Ustaz Yusuf? Masih ada waktu. Masih 10 menit ya? Oke. Baik, saya agak-agak percepat aja kalau gitu. Nah, itu kalau tadi pesan-pesan Rasulullah ketika berobat Ustaz Yusuf ya. Kalau seandainya kita sedang dalam kondisi sakit gitu kan ya, jadi kita diperintahkan untuk berobat. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam jika itu dikaitkan tentang mencegah sebelum adanya penyakit? Kalau tadi kan kita misalnya sedang sakit gitu ya, kemudian berobat, itu kan memang perintah dari baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya penyakitnya belum datang, kemudian kita cegah, itu bagaimana? Nah, salah satu upaya dalam mencegah datangnya penyakit itu kan adalah vaksinasi itu ya. Dulu kita mengenal dengan beberapa macam penyakit yang melanda, kan polio, campak dan lain sebagainya itu. Kemudian kan ada program vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu dalam rangka upaya mencegah datangnya penyakit-penyakit itu, bayi sejak usia sekian itu sudah harus divaksin, padahal belum datang penyakit pada bayi tersebut. Nah, kira-kira upaya seperti itu bagaimana dalam perspektif hukum Islam? Nah, ini juga bagian yang kita sebut dengan tadi vaksinasi itu tadi ya, dalam upaya mencegah itu. Jadi contohnya misalnya dalam hadis disampaikan begini. An Ibni Sa'din an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha kulla yawmin sab'ata marat ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Jadi disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi saat berkata dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa tasabbaha, istilahnya itu ya apa ya, tasabbaha kulla yaumin, yang menjadikan setiap harinya kira-kira gitu ya, sab'a marratin gitu kan ya, apa ya 7 gitu kan ya, mohon maaf, sab'a tamaratin ya, jadi 7 apa nama itu, 7 tamar itu apa ya, kurma ya, ajwatan ya, kurma ajwa misalnya gitu kan. Dalam hadis yang lain juga disebut dengan ajwatul Madinah, ajwa Madinah. Kalau di sini ajwatan, ajwa secara umum. Maka lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka pada hari itu, perjalanan harinya itu, dia tidak akan mendapatkan pengaruh, baik itu pengaruh yang disebut dengan
pengaruh racun ataupun penyakit dalam tanda kutip dan juga sihir. Nah, dan kalau kita melihat hadis ini, jadi Rasulullah itu memang sudah berpesan kepada para sahabat gitu ya, untuk memelihara atau mencegah sebelum datangnya hal yang demikian. Jadi dicegah dengan memakan, misalnya di sini disebut dengan kurma ya, kurma dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita mengambil contoh dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu, maka mencegah sebelum datangnya penyakit itu juga merupakan bagian dari kita menjalankan ajaran agama. Oke. Nah, kemudian saya agak percepat karena waktu sudah agak mepet gitu ya. Nggak apa-apa. Oh, enggak Santai juga saja, ya. Ustaz. Enggak juga, santai saja deh. Iya. Biar Jadi bisa zamannya, ditambah ini lebih panjang iya, ini. biar zamannya nggak tegang. Para hadirin, hadirat di studio, Zoomia, YouTubia, di rumah maupun dimanapun berada. Jadi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu tadi berpesan tentang bagaimana mencegah atau sebelum datangnya hal itu, nah itu kan berarti sudah kita menjaga bagian atau menjaga tuntunan agama itu sendiri. Nah, coba kita lihat beberapa kaidah fikih juga yang berkaitan dengan itu. Misalnya Ustaz Yusuf, misalnya al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Kalau Rasulullah memerintahkan terhadap sesuatu, atau kalau agama itu merintahkan terhadap sesuatu gitu ya, berarti juga diperintahkan untuk melaksanakan bagian dari sarananya itu. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Kita diperintahkan untuk menjaga kehidupan. Di awal-awal tadi mungkin kita sampaikan beberapa dalil-dalil terkait hal itu. Maka sarana kita untuk menjaga kesehatan, sarana kita untuk memelihara kehidupan, berarti dengan melaksanakan sarana itu, kita juga berarti melakukan perintah itu sendiri. Tidak mungkin perintah itu sulit kayaknya, perintah itu juga kita lakukan tanpa sarana hal itu ya. Jadi ketika perintah untuk menjaga kesehatan, berarti ada sarana untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Nah, salah satunya tadi ya perintah untuk berobat, ya berarti minum obat atau menggunakan obat gitu kan, itu merupakan bagian dari menjalankan perintah itu sendiri. Itu sarananya. Nah, jadi sarana itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perintah itu sendiri. Nah, kaitannya dengan mencegah ataupun mengobati dengan cara vaksinasi itu sendiri, maka vaksinasi itu kan merupakan sarana ataupun wasilah. Jadi wasilah kan ya. Sarana. Sarana untuk apa? Untuk ya mengobati ataupun mencegah sebelum datangnya penyakit itu sendiri. Berarti ketika kita melaksanakan sarananya itu, berbuat atau melaksanakan sarana itu, berarti kita juga sama dengan melakukan perintah itu sendiri. Kemudian dalam kaidah yang lain disebutkan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau seandainya perbuatan itu hanya perbuatan yang yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah itu menjadi sempurna, yatim, ini kan. Atau misalnya di sini kalau saya artikan secara letterlek itu ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang wajib itu tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi hal yang wajib gitu. Artinya, kalau ada kewajiban, tetapi kewajiban itu tidak sempurna kalau tidak ada sesuatu yang lain di sebaliknya itu, misalnya gitu ya, maka perbuatan tersebut jadi hukumnya menjadi wajib. Perbuatan yang mengantarkan kepada perintah kewajiban itu menjadi suatu yang wajib. Gitu ya. Misalnya mau sholat harus wudhu dulu, maka sarana Nah, wudhunya itu misalnya disiapkan. syarat sah wudu gitu Iya, kan. Nah, itu menjadi suatu hal yang wajib. wajib. Kalau kajian kita tentang tadi, perintah itu wajib kita adalah memelihara kehidupan, memelihara kesehatan, menjaga kehidupan, menjaga kesehatan. Itu kan bagian dari perintah yang wajib untuk kita tunaikan. Nah, beriringan dengan itu, ada hal perbuatan lain yang juga harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga yang wajib itu tadi. Nah, vaksinasi, berobat, vaksinasi yang tadi kalau kita sampaikan tadi tentang tadawa, berobat, kemudian tadi cara mencegah misalnya dengan vaksinasi, itu juga masuk dalam kategori hukum yang sedemikian. Nah, sehingga dia juga menjadi suatu hal yang berkaitan dengan kewajiban, misalnya itu, kewajiban itu sendiri. Kemudian dalam kaidah fikih juga disebutkan misalnya ad-daf'u aula minar raf'i. Jadi mencegah itu, daf'a itu mendorong, mencegah gitu ya. Lebih utama, aula,
itu lebih utama. Afdol, itu lebih afdol itu. Daripada apa? Daripada ya menghilangkan atau mengangkat atau daripada mengobati. Jadi ada juga dalam yang lain menyebutkan al-wiqayatu khairun minal ilaj gitu ya. Ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Nah, gitu kan ya. Nah, sehingga menjaga kesehatan itu lebih baik ketimbang kita sudah Ya. tidak menjaga kemudian jatuh sakit dan mengobati, kan terpaksa mengobati ketika memang sudah sakit. Sakit. Maka menjaga kesehatan itu bagian dari hal yang lebih utama untuk kita lakukan gitu. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan kondisi saat ini juga sedang proses pengobatan COVID dan juga dalam upaya untuk mencegah terjadinya penambahan jumlah dan lain sebagainya, maka cara atau upaya vaksinasi dalam mencegah hal itu tentu lebih utama daripada mengobati penyakit itu sendiri. Maka daf'u aula minar raf'i. Kemudian ad-dararu yudfa' biqadril imkan. Bahaya itu harus dicegah sedapat mungkin. Nah, kita melihat bahwasanya dalam kondisi kita saat ini misalnya atau vaksinasi secara umum, dahulu-dahulunya mengenal istilah penyakit-penyakit polio dan lain sebagainya itu kan merupakan sesuatu yang membahayakan kehidupan, mengancam daripada kehidupan itu sendiri, kesehatan itu sendiri. Kemudian dalam kaidah ini disampaikan bahwasanya kalau ada yang namanya doror yang membahayakan atau bahaya itu, maka dia harus dicegah sedapat mungkin. Jadi mencegah itu. Nah, sehingga kalau seandainya kita ingin mengkaitkan juga tadi dengan vaksinasi secara umum, maka kalau itu bagian dari mencegah doror, maka itu harus dilakukan gitu. Nah, dan bahkan di sini biqadril imkan sedapat mungkin itu harus dilakukan. Nah, kemudian juga Rasulullah berpesan ad-dararu la darar wala dirar gitu ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau juga membahayakan orang lain. Nah, penyakit-penyakit yang berbahaya saat ini ataupun hal-hal wabah-wabah itu tadi itu juga merupakan hal yang bagian dari yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Maka ad-darar yuzal kata dalam kaidah fikih itu, bahaya itu harus dihilangkan. Ya, jadi sesuatu yang membahayakan kesehatan, membahayakan kehidupan itu sejatinya harus dihilangkan. Berbagai upaya dalam menghilangkan itu mungkin bisa menghilangkan entah dengan cara tadi mengobati ataupun mencegah itu. Mengobati dengan ragam-ragamnya mungkin obat-obat yang tersedia, kemudian mencegah dengan ragamnya cara, misalnya tadi kalau dalam kondisi sekarang ini 3M misalnya gitu ya, kemudian ditambah juga dengan upaya yang sudah ditemukan juga adalah vaksinasi, maka itu adalah bagian dari upaya untuk menghilangkan kemudaratan itu sendiri. Ya, jadi bagian upaya untuk menghilangkan kemudaratan itu sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya ad-dararu yuzal, kalau ada hal yang memudaratkan, membahayakan itu memang harus dihilangkan. Hadirin, hadirat dimanapun berada, kemudian saya juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah ya, dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik gitu ya. Kemudian janganlah kamu wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan gitu ya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, saya ingin menggarisbawahi makan kemudian halalan thayyibat gitu ya. Jadi perintah Allah untuk makan ya. Jadi ya mungkin dalam redaksi ataupun mungkin dalam pemahaman saya sendiri juga bisa kita maknai juga kan sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu mungkin bagian dari memberikan asupan atau memberikan makanan ke dalam tubuh gitu ya. Nah, termasuk vaksinasi itu kan ada sesuatu yang kita suntikkan ke dalam tubuh kita, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Maka hal itu ya sah-sah saja gitu kan ya. Karena Allah juga perintahkan untuk itu, halalan thayyibah, yang halal juga baik. Nah, terkait vaksinasi COVID-19, ini saya sudah agak masuk tentang vaksinasi COVID-19. Kalau vaksinasi yang terdahulu itu kan juga banyak, bahkan juga mengalami ada yang pro kontra ya. Terutama saya tidak salah itu dengan
polio kalau tidak salah Oh saya iya, itu, yang katanya ada apa namanya itu ya, insulin atau apalah istilahnya itu dari babi dan lain iya, sebagainya itu ya. Saya sendiri tidak paham itu apa yang dengan istilah-istilah itu. Tentu para pakar kesehatan itu yang lebih ahli terkait hal itu. Maka saya menahan dirilah untuk berbicara terkait hal itu karena saya bukan pakarnya. Tetapi kalau kita melihat secara umum tentang ayat atau isyarat dari Al-Quran itu tadi, bahwasanya ketika kita itu dibolehkan atau perintah makan, itu kan yang dari halal dan iya, baik. Nah, ketika kita kaitkan misalnya dengan COVID-19 itu, atau vaksinasi COVID-19 yang sekarang itu sedang dikaji, yang sedang dilakukan itu adalah vaksinasi yang jenis vaksin Sinovac gitu ya. Nah, kita sudah melihat bahwasanya misalnya Majelis Ulama sudah merespon hal itu dengan menerbitkan fatwa, ya. Nah, fatwa nomor 2 tahun 2021. Jadi pada tanggal 11 itu kan sudah dinyatakan, 11 Januari untuk saya iya. 2021 kan telah dinyatakan bahwasanya vaksin COVID-19 itu halal gitu ya. Jadi sudah halal. Oke. Kemudian juga dari BPOM, jadi halalan tadi sudah tercantum di situ kan ya, halalan kata firman. Jadi halal. Toiban, toiban ini kan tidak hanya halal. Jadi itu mendatangkan kebaikan, ya, datangkan keamanan bagi yang ketika menggunakannya itu. Ada yang halal, tetapi kalau digunakan itu menjadi tidak aman. Hmm, Orang yang kena apa namanya itu, kena penyakit tertentu, tapi kadang ada makanan tertentu yang memang dia tidak bisa makan dengan misalnya kadar yang agak berlebihan. Itu langsung bisa kayak pusing itu, kayak hmm, puter-puter seperti ada bintang-bintang di langit iya, itu. Dan lain-lain sebagainya mungkin ya, bisa jadi mungkin tidak sadar diri gitu kan. iya. Tapi makanannya itu halal yang dimakan, cuma tubuhnya itu tidak aman menerima Hmm, hal seperti itu. Nah, terkait dengan vaksin, kalau seandainya mungkin ada yang meragukan tentang vaksin Sinovac itu, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia itu BPOM RI itu kan juga sudah mengeluarkan ya persetujuannya dalam menggunakan apa namanya itu vaksin itu, dan itu sudah dinyatakan ya istilahnya itu dalam dalam kita melihat ketika apa pengajian di PP Muhammadiyah terkait dengan hal itu disampaikan bahwasanya tingkat keamanannya itu apa namanya 0,1 sekian persen kalau tidak salah, itu tingkat apanya gitu ya, saya iya. lupa itu. Apalah kira-kira gitu kemarin itu saya lupa itu. Artinya apa? Bahwasanya ternyata dari sisi apa namanya itu eh apa namanya itu ya, keamanan Hmm, itu sudah dijamin, itu sudah aman. Karena tingkat apa namanya Efikasi. itu mungkin berdasarkan dari apa namanya itu uji klinisnya itu hanya 0,1% yang mungkin mengalami kontraindikasi ataupun efek samping. Nah, dua sisi itu sudah kita lihat terkandung di dalam apa namanya itu vaksinasi dengan vaksin yang menggunakan Sinovac itu tadi. Nah, sehingga apa namanya itu kalau kita kaji tentang itu tadi, maka itu sudah sesuai dengan semangat dari agama Islam itu sendiri. Dalam perspektif fikih hukum Islam itu sudah menjelaskan bahwasanya sesuai dengan semangat maqasid syariah itu tadi. Nah, kemudian Muhammadiyah juga kan melalui Majelis Tarjih dan juga tim dari MCCC kan juga sudah memutuskan atau mengeluarkan, menerbitkan edaran yang berkaitan dengan tuntunan vaksinasi dalam Muhammadiyah. Dan itu juga sudah tegas di Muhammadiyah menyatakan itu juga memang eh, halal, aman gitu kan ya. Dan kemudian itu efektif gitu kan misalnya begitu, dan istilahnya sudah mendukung program vaksinasi yang sekarang ini berlangsung itu. Nah, kemudian pada waktu apa namanya itu pengajian PP Muhammadiyah terkait dengan vaksin itu tadi atau apa namanya vaksinasi itu kan juga ada Prof. Zulis Ikawati yang merupakan guru besar Fakultas Farmasi di UGM itu juga menyampaikan beberapa hal mengapa Indonesia memilih vaksin Sinovac dibandingkan vaksin yang lain. Saya kira nanti kita kaji lebih jelas ya, lebih lanjut dalam video mungkin yang ada di YouTube Muhammadiyah Channel itu bagaimana hal itu. Yang intinya adalah itu kadang kan orang ada melihat kenapa itu kok dari Cina dan lain Iya. sebagainya. Jadi jangan dilihat istilahnya dari Cinanya dulu gitu kan ya. Tetapi lihat kenapa Indonesia itu memilih vaksin Sinovac yang memang istilahnya itu buatan dari Cina. Ada hal-hal yang memang bersesuaian dengan
banyak macam hal lah, entah kondisi geografis di Indonesia dan lain sebagainya, uji klinis dan lain sebagainya. Maka kesimpulan saya dalam kesempatan ini, mohon maaf agak terlewatkan Ustaz Yusuf ya. Jadi kesimpulannya itu, vaksinasi itu sebagai upaya mengobati atau mencegah terjadinya penyakit adalah merupakan hal yang masyru'. Jadi disyariatkan ya. Jadi apalagi dalam kondisi kita saat ini. Bahkan kalau kita melihat, mohon maaf ya, mungkin dulu kaitannya dengan MUI juga kan sudah dulu itu kan juga mengeluarkan edaran bagaimana kalau seandainya ada vaksin yang mungkin ada kandungan yang mungkin dari yang non halal misalnya begitu. MUI juga sudah memberikan tanggapan terkait hal itu. Kawan-kawan ataupun para jamaah sekalian itu bisa mencari ya, misalnya fatwa MUI terkait hal itu. Nah, kaitannya dengan kondisi sekarang yang kita hadapi, bahwasanya itu sudah satu jelas halalnya, kemudian jelas keamanannya gitu ya. Nah, vaksinasi sebagai upaya untuk mengobati atau mencegah ya terjadinya penyakit, terutama di sini adalah COVID-19 misalnya, adalah merupakan hal yang masyru' ataupun disyariatkan. Jika dalam kondisi darurat, tentu ini menjadi hal yang utama dan mesti dilakukan gitu. Karena dororu yuzal gitu kan ya, darurat itu harus dihilangkan. Jadi upaya kita untuk menghilangkan itu adalah hal yang demikian. Nah, maka juga saya ingin menegaskan bahwasanya ketika kita memang tidak memahami dengan baik terkait dunia vaksinasi dan bagaimana Islam memandang, bagaimana perspektif kesehatan terkait vaksinasi, dan juga bagaimana Islam atau hukum Islam atau perspektif keagamaan berbicara tentang vaksinasi, maka sebaiknya kita menahan diri dari untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak kita ketahui. Terkadang saya lihat di WA itu kan banyak hal-hal yang tidak, yang di-share, konon share terus itu, entah siapa yang bikin, entah siapa ini, itu kalau saya edit pun bisa itu saya. Copy paste. Kayak copy paste itu kalau saya edit saya ganti jadi oleh Ustadz Yusuf itu juga bisa itu. Atau saya ubah jadi Ustadz Jamal, Ustadz Juta, atau saya ubah jadi nama saya sendiri juga bisa. Kalau tidak dari sumber yang resmi itu kan ya. Jadi saya share ke sana ke sini, akhirnya orang nge-share dan macam-macam tanpa mengkoreksi terlebih dahulu atau memfilter terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut atau informasi tersebut. Maka marilah kita juga mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Saya ingin menegaskan bahwasanya dari perspektif keilmuan, jadi kita ada otoritas dalam memahami hal itu. Kalau memang kita tidak menguasai bidang itu, jangan kemudian berkoar-koar terkait hal itu secara berlebihan. Agama melarang hal itu. Hukum Islam tidak menginginkan hal itu. Nah, sehingga ada otoritas yang harus kita kedepankan. Siapa yang memiliki kewenangan di bidang keilmuan terkait, dalam otoritas keagamaan bagaimana. Nah, sehingga dari sisi keilmuan tadi kan sudah jelas. Jadi kalau kita ingin mengkaji tentang bagaimana perspektif vaksinasi itu dalam perspektif keilmuan, itu kita lihat. Kemudian bagaimana kewenangan agama atau keagamaan ya menyikapi hal demikian, kita juga sudah melihat bagaimana respon misalnya dari fatwa MUI, bahkan di Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran sendiri, dan itu tidak sembarang dalam mengeluarkan putusan itu. Itu sudah dikaji oleh pakar-pakar di bidangnya. Di Muhammadiyah misalnya ada MCCC, ada Majelis Tarjih itu. Di MCCC itu tidak hanya tergabung orang yang tidak tergabung hanya dari satu sisi kan, tapi banyak hal. Ada orang pakar kesehatan gitu kan ya. Disiplin keilmuannya beragam. Ahli dalam bidang hukum Islam, ahli bencana dan lain sebagainya, dan itu menguatkan kita bahwasanya putusan itu tidak dibuat sembarangan atau tidak dibuat oleh orang sembarangan. Maka misalnya saya sendiri, apatah daya ataupun apatah kekuatan saya misalnya gitu kan, kemampuan saya jika dibandingkan mereka dengan lebih pakar lagi. Maka ketika kita melihat bagaimana keilmuan sudah bercerita tentang itu, bagaimana otoritas keagamaan sudah juga bercerita tentang itu, maka saya simpulkan tadi sekali lagi bahwasanya vaksinasi itu dalam hal-hal yang kerangka yang demikian tadi kita sampaikan, itu merupakan sesuatu hal yang masyru' ataupun disyariatkan. Kami kira itu Ustaz Yusuf sebagai mungkin pengantar lah ya. Pengantarnya tadi terlalu panjang Ustaz Yusuf ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Yusuf. Jazakumullah khair kepada Ustaz Arif Juhri yang telah memberikan pencerahan terkait dengan hukum vaksinasi yang masih dalam pro dan kontra, tapi beliau menjelaskan dalam perspektif hukum Islam, bukan melihat dari sisi ilmu kedokterannya, karena beliau menyampaikan bahwa sudah ada pakarnya yang membahas terkait itu. Beliau hanya melihat dalam sudut pandang hukum Islam, yaitu fikih.
Dan kita buka sesi tanya jawab, baik bisa langsung chat maupun langsung online kepada Ustadz Arif. Nah, Ustadz Arif ada pertanyaan Ustadz Arif Oke, dari saya Yusuf. chat. Assalamualaikum Ustadz, semoga Itu sehat-sehat kalau saja. saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya Yusuf menjawab gitu ya. Insya Allah, saya membacakan Ustadz. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat-sehat saja, amin. Alhamdulillah, amin. Saya Idris dari Batam. Terima kasih pencerahannya pagi hari ini. Insyaallah jauh dari Batam. Oke, Baik. mic-nya Saya dari tolong. Selat Panjang, atau Pak Idris atau siapa? Masya Allah. Jadi Batam Selat Panjang itu kira-kira 4 jam ya, pakai kapal feri. Satu Jadi, kampung. Oke. Mic-nya tolong didekati Ustadz. Oh, gitu. Kurang dekat. ya Oke. Allah, berarti kurang dari dengar. tadi kurang kedengeran Oke. ya. Padahal sudah dekat gini ya. Oke. Izin dari Idris mau nanya, vaksinasi ini informasinya memiliki tingkatan dan harganya tentu bisa berbeda-beda nantinya. Dan masyarakat kita ini sebenarnya masih takut dan khawatir karena tidak semua vaksin ini dapat diterima oleh tubuh kita. Dari sisi Islam, apakah hal-hal yang syubhat itu dapat dijalani bahkan diwajibkan? Kira-kira siapa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Siapa yang apa mungkin ya? Siapa yang harus kita lakukan? Seharusnya apa yang harus kita Oh gitu, lakukan? oke. Baik. Lagi-lagi terkait dengan masalah ini kan masalah keamanan ya. Oke. Keamanan dari penggunaan vaksin itu sendiri. Terus terang memang saya bukan ahli di bidang itu ya. Jadi bukan ahlinya kesehatan itu. Jadi memang tidak terlalu pakar di bidang situ. Tetapi saya membatasi diri saya, istilahnya itu mempercayai kepada mereka yang pakar di bidangnya. Karena tadi menekankan pada ayat fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian saya juga dikuatkan misalnya ketika mendengarkan pengajian dari PP Muhammadiyah pada Jumat yang lalu, di situ ada pakarnya, pakar kesehatan itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian di situ menegaskan bagaimana memang ragam kan vaksin yang kita temukan di lapangan itu. Tapi ketika memang dari BPOM sendiri sebagai badan ya yang menjamin ya, mutu misalnya dari obat-obatan itu sendiri termasuk dalam masalah vaksin, selagi hal itu dinyatakan atau dapat izin dari BPOM, berarti BPOM itu sudah menguji itu secara baik. Dan itu berarti tingkat keamanannya itu kan sudah bisa dipercayai. Ya, jadi aman dalam penggunaannya itu. Nah kemudian nanti kalau untuk merujuk kepada apakah halal atau tidak, kadang kan ragu juga kan orang ini. Kok ini gimana nih vaksinnya ini halal atau tidak gitu kan. Merujuk saja misalnya kepada fatwa MUI atau mungkin otoritas keagamaan lain yang memberikan tuntunan tentang itu. Misalnya entah ormas-ormas Islam yang besar di Indonesia, semisal Muhammadiyah juga misalnya. Nah MUI juga sudah mengeluarkan banyak fatwa terkait dengan penggunaan vaksin-vaksin ya. Penggunaan vaksin atau vaksinasi itu atau imunisasi misalnya polio dan lain sebagainya. Sudah ada fatwa-fatwa dari MUI untuk bisa kita rujuk gitu. Nah, sehingga saya mungkin mungkin saya contoh diri saya sendiri Ustaz Yusuf ya. Kecil saya juga diimunisasi misalnya gitu ya. Ada vaksin yang sudah masuk ke tubuh saya. Alhamdulillah sampai sekarang kenyataannya ya sehat-sehat itu. Nah, mungkin ada beberapa kasus ya kita tidak tahu kesalahannya di mana ya. Dan kasus itu terjadi ketika misalnya seseorang setelah divaksin itu kemudian misalnya justru tambah sakit atau jadi sakit gitu ya. Kalau misalnya faktornya atau efek sampingnya itu panas atau demam, itu biasanya sudah sering kita temukan. Itu memang dampaknya agak sedikit demam gitu ya. Tapi biasanya sudah diberikan obat pendamping atau misalnya paracetamol dan lain sebagainya untuk menurunkan tingkat panas itu. Ini pengalaman mungkin saya ketika juga ikut memvaksinasi anak misalnya begitu ya. Atau imunisasi anak. Nah kemudian kalau kita merujuk kepada kasus-kasus yang sangat terbatas, kasusnya itu sedikit gitu ya. Dengan rata-rata orang-orang yang sudah divaksin itu, wah ini sampai kesenggol ini. Orang yang sudah divaksin itu rata-rata itu tingkat kesehatannya justru malah baik gitu ya. Dengan orang atau kasus yang mungkin 1 atau 2 kasus yang itu justru mungkin ada dampak yang tidak baik. Nah, ketika kita menggunakan kasus yang kecil untuk mengeneralisir secara umum menghukumi yang lain gitu kan, itu tentu juga tidak tepat, tidak gitu ya, tidak tepat. Nah sehingga itu penggunaan vaksin itu tadi kita juga harus melihat ya atau menilai mungkin secara lebih utuh gitu ya, lebih utuh, sehingga kalau lebih utuh kan kami kira kan aman-aman saja. Di keluarga saya rata-rata itu kan di keluarga saya vaksin.
dan aman-aman saja sampai sampai sekarang. Alhamdulillah, istilahnya penyakit-penyakit yang mungkin dulu ada itu mungkin kami tidak menderita ataupun tidak mendapatkan penyakit demikian. Misalnya sebagai contoh, mungkin juga di keluarga, teman-teman dan lain sebagainya juga mengalami hal yang sama. Jadi intinya ketika otoritas keilmuan atau mereka yang pakar yang memiliki kewenangan di bidang terkait sudah memberikan jaminan akan misalnya keamanan, kemudian kehalalan dari penggunaan itu, yang tadi ini pertanyaan terkait dengan keamanan, maka apa yang harus dilakukan? Percayalah kepada mereka yang punya otoritas di bidang itu. Keresahan-keresahan yang kita dapatkan itu karena kita tidak punya ilmu di situ. Mungkin kurang ilmu kita di situ. Maka bagaimana kita untuk melegakan kekurangan atau keresahan yang ada dalam kita, galau misalnya gitu Ustaz Yusuf ya. Maka kita harus gitu kan ya, mempercayai mereka yang memang punya kapasitas di bidangnya. Kalau kita tidak percaya kepada mereka yang pakar di bidang keilmuan itu, kita tidak percaya lagi dengan ulama kita, terus kepada siapa kita harus percaya, gitu ya? Kepada kabar-kabar hoax yang menyebar misalnya gitu, atau kepada rentetan tadi ya, share-sharean orang yang belum jelas dari mana kabar atau dari mana sumber resminya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita menahan diri dari hal-hal yang demikian. Percayalah kepada mereka yang punya otoritas di bidang itu. Oke. Oke, itu tadi jawabannya yang dari Batam yang sekampung dengan Ustadz Arif Juhri. Dan Ustadz Arif Juhri di PDM, kantor PDM itu juga ada jamaah juga Ustadz Oh, baik. Arif. Ya, mungkin kita Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Baik. disapa sama Ustadz Arif, jamaah di kantor PDM. Jadi tidak hanya virtual tapi juga luring juga. Sebagian ada yang luring ya. Sebagian ada yang luring Ustadz. Nah, silakan jamaah yang ada di kantor PDM Kabupaten Malang. Sorry. Waduh, ini itu mohon maaf. Sudah haus itu saya Haus, itu. Haus akan kasih sayang katanya. Oke. Silakan jamaah yang ada di kantor Kabupaten Malang. Untuk yang bertanya silakan langsung ke Ustadz Arif. Izin minum Ustadz. Bapak Ibu barangkali yang mau bertanya silakan, bisa di unmute atau yang di situ bisa ada tim di sana yang bisa unmute ininya, mic-nya. Saya bertanya Ustadz. Baik. Wah, ini yang bertanya ini Ustadz. Ini piye saya jawabnya ini? Karena sama Ustadz juga ada nggak tahu juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang luar biasa dari Ustadzuna Ustadz Arif Juhri. Kita menghadapi pro kontra terkait vaksinasi di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya ada sebagian orang yang tidak begitu yakin sehingga kemudian menolak, bahkan memprovokasi orang lain untuk menentang kebijakan vaksinasi yang sesungguhnya untuk kesehatan dan keamanan tadi yang disampaikan tadi. Kira-kira secara psikologis itu gimana ya Ustaz untuk meyakinkan sebagian masyarakat yang menolak atau setidaknya tidak memprovokasi dengan berita-berita hoax tentang pentingnya vaksinasi yang sesungguhnya itu untuk kesehatan bersama. Andaikan dia menolak untuk dirinya sendiri, ya tidak ngajak-ngajak orang lain, kan begitu Ustaz. Nah ini agak repot itu untuk mengatasi orang yang mungkin tidak mau percaya, padahal sudah diuji, diteliti bahwa vaksin itu halalan thayyibah. Seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Fatoni. Inti pertanyaannya menolak dan mengajak orang lain untuk menolak nih. Dia menolak terus ngajak orang lain, jadi cari jamaah penolakan juga ini. Monggo Ustaz Arif. Baik, terima kasih Ustaz. Saya harus nyebut Ustaz nih. Ini kalau dalam bahasanya Ustadz Jamal atau Ustadz Yusuf mungkin menyampaikan bahwasanya begini Ustaz.
Jadi yang bertanya itu tidak lebih apa ya, yang ditanya itu tidak lebih paham dari yang bertanya sebenarnya. Jadi yang bertanya itu lebih paham. Yang bertanya tadi itu paham sebenarnya. Ini Mungkin pertanyaan pancingan aja palingnya. mungkin sharing ilmu, Ustaz. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab, memberikan respon sebisanya saya. Secara psikologi mungkin juga saya bukanlah orang yang ahli atau pakar di bidang psikologi, tetapi paling tidak untuk mendatangkan keamanan, kenyamanan, ketenangan dalam kita mengambil suatu putusan misalnya terkait dengan vaksin itu mungkin perlu juga ya. Karena tadi ada juga sebagian yang mungkin ragu-ragu. Ketika mendengarkan pengajian PP Muhammadiyah itu saya ada data-data yang dipaparkan itu ya. Jadi terkait dengan hasil survei terkait bagaimana respon tentang vaksinasi itu. Memang ada yang memang tidak mau sama sekali, itu memang ada gitu kan, dan lain sebagainya. Ada juga yang ragu-ragu. Nah, waktu itu disampaikan kalau ragu-ragu ini mungkin wilayah yang kita harus meyakinkan. Nah, tapi kalau orang yang tidak mau bahkan coba-coba untuk memprovokasi yang lain bahwasanya itu begini begitu, nah kira-kira itu juga harus kita mohonlah menahan diri dari hal yang demikian. Nah, untuk menenangkan atau menjaga ketenangan jiwa dalam kita memutuskan, terutama dengan vaksinasi ini, maka tadi yang sebagaimana saya sampaikan, percayalah kepada mereka yang punya otoritas di bidangnya. Percayalah kepada mereka yang memang kepakarannya di situ. Oke. Tadi yang saya sampaikan misalnya di tim MCCC Muhammadiyah atau di MUI yang sudah mengeluarkan fatwa, kemudian juga Badan POM ya, RI, itu diisi ataupun diduduki atau ditempati atau kajian tentang vaksin ini itu sudah diteliti oleh mereka yang memiliki kepakaran di bidangnya. Di MUI mereka pakar tentang keagamaan, otoritas keagamaan sudah selesai menyatakan vaksin itu halal, Sinovac itu halal, berarti selesai ini. Apalagi yang kita ragukan, kalau seandainya sudah fatwa dari MUI itu sudah mengeluarkan deretan dalil-dalil agama itu sudah. Kemudian masa kita termakan oleh berita-berita hoax misalnya gitu ya, yang disebarkan bahkan tanpa dalil itu. Ini kok bisa dalil dikalahkan oleh sebaran hoax-hoax dari orang-orang yang Hanya prasangka. tertentu. Maka sebagai umat Islam ketika kita mendengar berita-berita itu tadi ya memang kita harus tabayun kan ya. Kaji dulu, jangan mudah terpengaruh gitu. Fatwa dari MUI sudah turun jelas ya kan ya. Berarti kehalalannya itu sudah sudah dipastikan ya oleh MUI. Maka apalagi yang kita ragukan kira-kira gitu ya. Kemudian misalnya sebagai warga Muhammadiyah, tim MCCC Muhammadiyah kemudian didukung oleh kemudian Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, melalui juga diputuskan melalui surat edaran dari PP Muhammadiyah gitu, terkait dengan salah satunya tentang vaksinasi ini juga sudah menyatakan bahwasanya ini merupakan salah satu ikhtiar, salah satu ya memang ikhtiar bagi kita, dan ini mendukung untuk menjalankan vaksinasi itu sendiri. Karena kriteria yang diminta oleh Muhammadiyah akan mendukung gerakan vaksinasi itu kalau memenuhi kriteria tertentu. Dan kriteria itu sudah dipenuhi dari vaksin yang sekarang ini dilakukan atau vaksinasi yang sekarang ini dilakukan. Maka Muhammadiyah sudah mendukung. Dan di situ bukan orang sembarangan duduk di situ. Bukan anak yang masih TK atau orang yang suka nyebar hoax melalui WA itu. Tetapi mereka itu sudah mengkaji. Kemudian mereka itu sudah mendampingi dan macam-macam lah terkait dengan wabah COVID-19 ini. Baik dari mereka pakar kesehatan, ada pakar keagamaan, hukum Islam di situ, ada pakar atau ahli bencana, dan juga lain-lain sebagainya yang mungkin bisa kita dapatkan di situ. Artinya, apatah kita ini kan berdiri sendiri. Di sana itu mereka itu sudah berhimpun orang-orang yang pakar atau ahli di bidangnya, dan tidak mungkin orang-orang pakar, para ulama itu sepakat untuk kemudian menjerumuskan diri mereka sendiri ataupun kemudian ingin merugikan orang lain. Karena mereka sendiri sudah berupaya untuk melindungi maqasid syariah itu ya, diantaranya adalah hifzun nafas itu tadi, berupaya untuk menjaga.
memelihara kehidupan dan kesehatan bersama itu sendiri. Tim MCCC, MDMC Muhammadiyah misalnya, coba kita lihat apa upaya-upaya yang telah mereka lakukan dalam membantu misalnya korban ataupun dalam upaya mencegah dan lain sebagainya terkait dengan vaksinasi dan COVID-19, musibah atau wabah COVID-19 ini. Muhammadiyah sudah menggelontorkan dana misalnya melalui Lazismu dan lain sebagainya, tidak sedikit, dan juga tidak hanya dari sisi dana, tapi juga dari sisi jasa, waktu, tenaga yang sudah pikiran yang sudah diberikan itu luar biasa sekali. Apakah kita masih ragu dengan orang-orang yang berjuang demi kemaslahatan bersama itu? Nah, itu. Nah, sehingga justru yang barangkali kalau seandainya yang ragu, ya harus ragu dengan dirinya sendiri. Kenapa dia ragu gitu? Sedangkan kehalalannya sudah teruji, keamanannya sudah oke, terus kenapa harus ragu? Berarti ya ragulah diri sendiri. Dan jangan mengajak orang lain untuk ragu juga. Gitu ya, itu jelas lah. Kalau seandainya memang sudah ada itu tadi ya, tingkat dururat apa ya, mudorot atau dorornya itu, daruratnya itu sudah sedemikian rupa terkait dengan COVID-19. Kita tahu itu ya, saat ini juga sudah melonjak sedemikian dahsyat. Itu kan tidak hanya di negara kita. Wah, ini dalam rangka misalnya kan ya, untuk menganu umat Islam. Kan tidak hanya umat Islam, tapi juga di belahan-belahan dunia yang mayoritas non-muslim pun terkena dampak itu sendiri. Jadi sehingga cobalah lihat secara utuh ya, tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memang terlalu sempit dan bahkan itu bisa jadi informasi yang hoax. Nah, ya itu tadi, jadi akhirnya ya sudah, percayalah pada hal itu, percayalah pada mereka, pada ahlinya, dan tolong tidak menyebarkan hoax ya. Karena menyebarkan hoax itu termasuk dalam kita berbicara dengan dusta. Iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah kan ya, hindarilah olehmu dusta ya. Penyebaran hoax itu kan merupakan suatu kedustaan. Ketika kita tidak menahan diri dari sekarang itu kan pakai apa? Ngeser itu. Tanpa menahan diri untuk mengkaji terlebih dahulu kebenaran dari informasi itu, kemudian langsung kita share, nyata itu hoax, itu juga bahaya kan. Akhirnya hoax itu menyebar kemana-mana. Dan menanggung dosa yang di awalnya itu, dan seterusnya juga. Nah, itu nanti kan tentu dalam kedustaan itu kan ada dosa di situ kan ya. Jadi, dan dosa itu akan bisa mengantarkan seseorang kepada neraka. Mari kemudian kita menenangkan diri kita dengan memberikan atau berpegang kepada ayat Allah itu, diantaranya tadi satu ayat itu, fas'alu ahla dzikr, serahkan itu kepada ahlinya. Dan ketika ahlinya sudah menyatakan, maka berpeganglah pada pernyataan ahlinya tersebut. Saya kira untuk jawaban menenangkan itu begitu Pak Ustadz Yusuf ya, Ustadz Fatoni. Kemudian tadi terkait dengan orang yang provokasi, tolong tidak memprovokasi itu tadi. Ya kalau memang sudah tidak mau, gimana lagi, kita juga memaksakan tidak mungkin ya. Ya sudahlah, kalau tidak mau sudah, silakan tidak mau sendiri. Tetapi jangan orang yang mau, kemudian orang yang masih ini juga kemudian diprovokasi sehingga akhirnya menjadi tidak mau. Karena kaitannya dengan COVID-19 ini adalah wabah yang harus menjadi kesadaran kita bersama-sama kita untuk menghentikan atau mencegah, sehingga kesadaran kebersamaan kita, jamaah ya. Jadi kita diajarkan sholat jamaah, misalnya macam-macam hal ritual jamaah itu, supaya kita punya rasa kebersamaan dan punya empati ataupun punya perhatian terhadap sesama. Maka kepedulian. Maka mari kita membangun kesadaran bersama untuk peduli dan perhatian terhadap sesama, dan bersama-sama juga dalam istilahnya itu membantu pencegahan terjadinya penambahan ataupun penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan upaya itu kita juga bisa memutus mata rantai itu, dan akhirnya kita bisa berhasil bebas dari wabah COVID-19 ini. Begitu saya kira, Ustadz Yusuf. Itu jawaban dari Ustadz Arif. Intinya bahwa ada otoritas yang berhak wewenang untuk menjawab itu, yaitu Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya juga ada Ormas Islam, Ustadz Arif. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz Arif. Ada pertanyaan, mohon dijelaskan hukum mematuhi ulul amri terkait disiplin menjalankan protokol kesehatan. Syukron. Mohon dijelaskan hukum mematuhi ulul amri terkait disiplin menjalankan protokol kesehatan. Oke. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan ya. Ini ketaatan kepada ulil amri. ini saya tidak tahu ini masuk pertanyaannya kemana ini. Apa maksud pertanyaannya karena ulil amri itu sendiri tidak patuh atau gimana, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas begini, bahwasanya protokol kesehatan itu
itu merupakan sesuatu yang sudah diputuskan atau disampaikan oleh mereka yang pakar di bidangnya. Para ahli kesehatan itu sudah kemudian menyampaikan hal demikian, dikuatkan dengan istilahnya itu putusan-putusan ataupun peraturan-peraturan dari ulil amri atau pemerintah. Terlepas dari itu, bagaimanapun upaya tindakan masing-masing pihak terkait hal itu atau oknum lah, kira-kira begitu ya. Kita sebagai pribadi yang memiliki kesadaran, waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a, kata Allah. Ketika engkau memelihara kehidupan satu jiwa saja, maka seolah-olah engkau menjaga atau memelihara kehidupan semuanya, gitu kan, semua manusia, kata Allah. Maka ketika kita menerapkan atau menjaga hal yang demikian, kita termasuk dalam kerangka orang-orang yang sedang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya kira ketika ini tanpa adanya aturan dari misalnya pemerintah misalnya, tetapi otoritas keilmuan, kesehatan, orang-orang yang pakar di bidangnya kemudian dikuat dengan misalnya tadi ya dorongan dari mereka yang ahli-ahli kesehatan itu sendiri tentang misalnya upaya-upaya pencegahan itu misalnya dapat dilakukan dengan cara begini misalnya begitu. Maka upaya dari itu merupakan rangkaian dari kita untuk memelihara dan menjaga tuntunan agama itu sendiri. Nah, saya kira itu. Terlepas dari itu nanti apakah harus ketaatan pada pemerintah atau tidak, tetapi yang jelas ini merupakan kesadaran bersama yang harus kita bangun, dan ini juga adalah sudah disampaikan mereka yang punya otoritas, ahli zikrnya dari situ. Jadi sudah ahlinya di situ, yaitu para mereka yang pakar di bidang kesehatan, dan menjalankan hal itu sama saja sebetulnya kita menjalankan perintah dari agama itu. Terlepas dari itu ada aturan dari pemerintah ataukah tidak, terlepas kita mau taat kepada aturan pemerintah atau tidak, tetapi yang jelas agama memang sudah memerintahkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Ya, berarti sama saja sebetulnya kita dengan menjaga aturan agama itu sendiri. Oke, jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Arif. Dan jawabannya bagi yang bertanya nanti bisa kalau ada keraguan lagi bisa langsung japri ke Ustadz Arif. Beliau ada standby di kantor KI sebagai prodi hukum keluarga Islam. Baik, terima kasih. Jamaah YouTube dan Zoom rahimakumullah, ada sedikit catatan dari saya dari penjelasan Ustadz Arif itu. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait dengan hukum vaksinasi. Karena ini kajian dalam hukum Islam, maka kita mengacu pada dalil, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama. Barang siapa yang ingin memelihara diri, keluarga, orang lain, dan masyarakat, maka seakan-akan dia memelihara manusia semuanya. Mukmin yang kuat, sehat, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Kalau kita sakit, maka syariat menyuruh kita untuk berikhtiar berobat. Tujuan dari syariat itu untuk menjaga jiwa atau kehidupan itu sendiri. Dalam Islam kita dianjurkan untuk makan dan minum dari yang halal dan baik. Oleh karena itu perbincangan kita tentang hukum vaksinasi menjadi halal jika vaksin itu sumbernya dari yang halal dan baik bagi tubuh. Banyak sekali dalam kaidah Islam bahwa mencegah atau menghilangkan lebih baik daripada mengobati. Dan terakhir, obat kebodohan itu belajar dan bertanya kepada ahlinya. Hilangkan keraguan dan munculkan keyakinan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dapat pencerahan. Jazakumullah khairan pada Ustadz Arif. Semoga selalu sehat dan selalu memberikan ilmunya bagi kita semuanya. Amin, amin. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, and subscribe. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf hadirin. Udah itu. Udah dimatiin.